Nah, repotnya punya PLTS itu kalau yang BMS-nya ngeprotek dan tidak bisa auto unprotect. Jadi harus manual pakai kabel jumper gini. Dan kalau di luar kota ya kepaksa. Nah, ini kita lihat indikator baterai SOC-nya ini kelihatan kosong ya. Artinya kondisi baterainya lagi kurang charging sampai kosong. Alhamdulillah jumper selesai, BMS sudah berfungsi kembali, sudah tidak ngeprotek lagi, udah jumper udah bisa kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kota Bandung yang lagi dingin. Sekarang jam 5 pagi teman-teman. Udah lama banget nggak ngoprek-ngoprek PLTS ya. Di 2023 lagi males banget ngoprek PLTS. Jadi PLTS di Bandung dan di Pondok Gede Bekasi berjalan autopilot, enggak dioprek, enggak diplototin, enggak dibersihin, enggak tahu kenapa lagi males aja gitu ya. Jadi kondisi yang di Bekasi di Pondok Gede, satu baterai off gridnya udah error dari 4 rangkaian seri, satu error. Jadi PLTS ini udah 3 bulan off ya, udah 3 bulan nggak saya pakai gitu, nggak dibenerin juga, nggak diganti baterai juga. Nah, lagi males mikirin. Malesnya kebangetan ya, udah 3-4 bulan. Sekalian sebetulnya lagi uji coba kalau tanpa PLTS nih, tagihan PLN bakal seperti apa gitu ya. Ternyata biasanya PLN itu di 200.000, 250. Itu tagihan terakhir di awal Januari kemarin ya, untuk pemakaian sampai Desember itu langsung naik di 500.000. Nah, jadi sangat 2 kali lipat sekali ya ketika off gridnya yang cuma kapasitas 4 kali 120 ampere, cuma 400 yang 4 biji baterai, 4 biji aki gitu ya. Kapasitas panel kalau off grid kalau nggak salah di 600 watt peak gitu ya, karena sebagian ada di on grid. Nah, itu tagihannya jadi 500-an nih, udah nyentuh ke angka 500. Jadi memang males itu bikin tagihan jadi naik. Oke, kita seruput dulu kopinya nih. Nah, sekarang ini sejak musim hujan lalu mungkin ya, dari Desember kan itu hujannya kencang juga, jadi produksi dari panel kurang, akhirnya live PO4 nya nih protek nih, BMS nya protek, ini mati semua nih. Jadi kita harus ngejumper dari kutub hitam ya, yang hitam tuh apa ya, positif apa negatif sampai lupa. Pokoknya dari hitam ini kan ke BMS nih ya, BMS positif kalau nggak salah ya, apa nih, minus, merah minus. Pokoknya yang hitam ya, yang hitam kan ini masuk dari panel, dari aki atau mana ya? Oh, ini dari charging. Nah, dari charging dari S controller kan, ini dari panel masuk ke sini, lari ke controller nanti masuk ke minusnya, masuk ke salah satu BMS yang merah, langsung ke kutub aki sini kan. Nah, kita akan ngejumper karena BMS nya protek, dia arus dari panel nih nggak bisa masuk ke live PO4 gitu ya. Jadi settingan si BMS nya kemungkinan ini terlalu tinggi.
Nah, itu catatan saya di 2023 dulu, bahwa ketika kita ganti ke seri 24 volt, normalnya di 26 sampai 28 ya. Kemudian kalau kondisi penuh di atas 29, ini catatan bahwa kondisi normal si baterai dulu harusnya di 26 volt ke atas. Nah, ini realnya sekarang ini 24. Kalau kita bebas ini menunjukkan angka 24 volt. Kemungkinan setting BMS itu di low voltage-nya mungkin di 25 sehingga dia ngeprotek ya. Nah, ini kelemahannya ketika kita pakai BMS yang tidak bisa auto unprotect gitu ya. Ada beberapa BMS yang memaksa kita harus ngejumper nih kalau dia ngeprotek. Tapi ada juga BMS yang bisa normal kembali ketika ada charging. Nah, itu saya juga nggak ngerti kenapanya ya, apa kebenaran atau gimana. Tapi saya pakai beberapa jenis BMS yang pernah saya beli. Yang ini adalah Smart BMS, kemudian yang BMS yang biasa gitu ya, ada Dali, ada apa lagi ya, sampai lupa BMS merek-mereknya tuh. Nah, saya pernah ngalamin yang satu itu bisa unprotect sendiri. Tapi kalau sial, nah ketika kondisi low voltage kita harus rada repot ngejumper. Lebih repot lagi kalau project PLTS kita itu tidak di rumah kita sendiri. Ya, saya pasang buat di rumah ibu di Bandung nih. Jadi ketika ini masalah, ini nggak ada orang yang bisa benerin. Nah, kemarin anak saya juga udah nyoba ngejumper tapi belum berhasil gitu ya. Padahal kuliahnya elektro. Kuliah elektro tidak menjamin juga bisa problem solving kalau yang nggak ngoprek gitu ya. Ya kepaksa, jadi kita harus OTW ke Bandung sekalian nengok rumah emak yang sendirian di sini ya. Aduh, anak durhaka emang. Udah lanjut usia, emaknya dibiarin sendiri. Nah, jadi balik lagi, nanti kita akan pasang jumper ya, untuk sekedar arus dari panel bisa menaikkan ke sini. Saya akan pasang dulu nih. Ini ada kabel jumpernya, ada 2. Ini karena cuma ngemancing aja, nggak perlu ada yang pakai ini. Ini juga bisa nih ya, tapi harus ngebongkar ini. Saya cari-cari kuncinya di bawah semua ya, nggak punya peralatan ternyata di sini, nggak punya buat ngebukanya ini. Saking lama udah nggak ngoprek, jadi peralatan pun saya udah lupa taruh di Bandung apa dibawa ke Bekasi ini ya. Kopi susu dulu di Bandung, dingin-dingin. Nah, kita pasang dulu ya. Jadi buat teman-teman yang BMS yang protect bisa bisa melihat dari case ini bahwa memang ya repotnya PLTS seperti ini. Nah, repotnya punya PLTS itu kalau yang BMS-nya ngeprotect dan tidak bisa auto unprotect. Jadi harus manual pakai kabel jumper gini. Dan kalau di luar kota jumper, kita tinggal shortcut aja nih dari kabel hitam ya. Ini kan yang ke BMS nih, jalur hitam ya. Dari controller kabel hitamnya sini. Nanti ini kita bebas langsung ke kutub nomor 1. Nah, ini kenapa ngeprotect? Mungkin karena settingan BMS-nya di low voltage-nya ini harus saya turunkan lagi. Settingannya mungkin di 25 volt, sekarang kondisinya di 24. Jadi dia ngeprotect dan tidak bisa jumper BMS yang ngeprotect. Kita tinggal sambungin aja kabel dari ini, kabel hitam yang dari controller, arus dari panel masuk controller, ada merah, ada hitam. Nah, kita cari jalur yang hitamnya, yang ini ya, yang merah ke sini nih. Merah tuh ke sini langsung ke baterai LiFePO 4. Yang hitam ini adalah jalur yang nanti masuk ke jalur BMS-nya. Jadi kita bebas dari sini langsung ke baterai, enggak melalui si BMS, biar voltage yang ini low voltage bisa naik dulu, sehingga kalau udah naik di atas settingan low voltage
low voltage-nya BMS. Nah, baru nanti BMS-nya akan unprotect. Ciri-ciri ngeprotect gimana sih? Nah, oke, kita pasang dulu ini ya kabelnya nih. Kabelnya kita taruh sini. Ya, ini nggak kenceng-kenceng, jadi bisa kita buka-buka gini doang. Nah, ini kan udah kita pasang nih di sini ya. Di jalur kabel hitam yang dari controller, arus dari panel nanti masuk sini. Nah, karena ini ngeprotect BMS, ini jadi stop kerannya ini di BMS, dia nggak bisa masuk ke baterai karena BMS-nya ngeprotect. Jadi biar BMS-nya kita bebas dari sini, kita langsung colok nih ke kutub 1 ya, ke kutub baterai sel 1. Jadi ini ada 8 sel secara 24 volt, yaitu ngejumper dari yang kabel birunya BMS. Nah, ini kondisi ngeprotect seperti ini teman-teman nih. Waduh, ini banget ya, kotor sekali. Ya Allah, ini rumah emak saya sampai berdebu begini ya. Satu ibu bisa ngurus banyak anak belum tentu bisa ngurus satu ibu nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni anak durhaka ini. Nah, ini teman-teman, ketika live PO4 mati itu itu salah satu indikasinya karena BMS yang ngeprotect, yaitu tidak bisa ngeluarin arus dari baterai packnya. Jadi indikator voltmeter, ini apa nih, wattmeter, itu namanya, ya Allah sampai lupa. Digital wattmeter ya. Wattmeter juga nih mati juga, gitulah intinya begitu. Karena dari baterai packnya ini nggak ada arus yang keluar. Nah, ini bisa kita cek kalau di malam hari ya. Tapi kalau siang hari ini karena ada arus dari sana, ini kemungkinan bisa nyala gitu. Nah, itu yang bisa menipu kita, karena kita jadi nggak tahu BMS-nya protect atau enggak kalau kita ngeceknya di siang hari. Kalau malam hari ketika udah tidak ada arus dari panel, atau ketika siang hari kita matikan semua input arus dari panel ya. Nah, nanti ini akan mati. Nah, sekarang kita akan tes ketika kita bypass, ini kondisi si selnya di berapa. Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati karena pasti nanti ada percikan. Ini kondisinya masih mati ya teman-teman. Nih, ini karena penggunaan live PO4-nya ini cuma buat lampu doang, jadi arusnya nggak besar. Jadi kita bypassnya cuma capit buaya doang, nggak perlu dibongkar baut. Kalau mau ideal dibongkar bautnya, jadi pakai kabel yang berskun, ini lebih bagus ya. Cuma ini saya nyari kuncinya nih belum nemu, jadi kita bypass aja dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bypass dulu buat mancing biar BMS-nya nggak protect. Nah, teng. Nah, ini pasti bakal ada percikan ya. Nah, sekarang ketika udah di bypass, nah ini kondisinya udah nyala nih, 24.3. Controller juga udah nyala ya. Kita coba nyalakan load, ini dimatikan. Wah, nggak pada nyala ya. Beban juga ternyata pada off nih. Walaupun kita jumper nggak bisa nyala. 1, 2, apa ada satu lagi ya? Kayaknya itu yang kuning deh. 1, 2, ini nggak nyala juga ya. Harus ke mana? Ke outputnya, ini nggak keluar teman-teman ya. Tetap nggak keluar meskipun kita jumper, ini nggak bisa keluar ya. Kenapa nggak bisa keluar? Apa dari sini? Oh, ini dari sini. Karena dari outputnya kita matiin. Nah, ini udah nyala nih teman-teman. Tuh
lampu luar udah bisa nyala ya. Jadi kalau BMS Protect, output dari ini masih bisa kita gunakan, asal ya ini arus dari baterai pack kita langsung larikan, enggak melalui BMS. Nanti kita tunggu sampai matahari nongol agar posisi posisi voltage-nya ini ternyata karena posisinya tadi saya turunkan arusnya ternyata dari sini ya, dari controller nih, output dari baterai dari controller output ini nggak nongol. Jadi output di sini saya cuma menggunakan arus dari controller saja. Kayak si inverter juga nyoloknya dari output controller. Harusnya kan ini nyoloknya ke sini. Karena ini inverternya 12 volt, kepaksa kita nyari dari sana. Nah, ini kondisi baterainya sekarang di 24 teman-teman ya. Di 24 BMS masih ngeprotek. Nah, ini yang harus kita naikkan dulu sampai 25, 26 ketika ada matahari ya. Baru nanti baterainya kebuka BMS-nya gitu. Nah, yang nggak dimasak ini ke delete lagi nih Bluetooth-nya nih. Saya lupa nih kode serial numbers-nya berapa. Nah, ini kita lihat indikator baterai SOC-nya ini kelihatan kosong ya. Artinya kondisi baterainya lagi kurang charging. Sampai jam 6.30 mulai charging 23.4. Kita lihat ya nanti kalau udah di atas 25 apakah ngebuka nggak protek. Jam 6.30 mulai charging 23.4. Kita lihat ya nanti kalau udah di atas 25 apakah ngebuka nggak protek. Nah, jadi di jumper dari hitam tidak melewati BMS, langsung masuk ke sel 1. Jam 7.30 mulai naik ke level 24.1. Jam 7.30 kita tes ya, kalau jumpernya kita cabut ini udah bisa running atau enggak. Dan kita matikan arus dari panel nih. Kalau ini udah bisa nyala, berarti dari si baterai ini udah normal. Nah, ini ternyata masih mati teman-teman ya. Jadi dia nyala itu karena dapat arus dari panel. Nah, ini yang suka misleading gitu ya. Nih lihat kita baterainya nih 13.9 nih. Tuh. Jadi kondisi baterai pack ini real real atau kondisi real, ini udah real belum ya? Kalau kita matiin ini mati, berarti ini sebetulnya nih di realnya masih 13 volt ini ya, drop banget gitu. Makanya kalau harus kita jumper biar bisa naik. Dan si ini tuh apa sih namanya, kok lupa ya namanya apa sih, ini voltage regulator. Nah, ini namanya nih electronic phasor make measurement voltage analyzer. Pokoknya inilah yang gini nih, digital namanya apa ya, sampai lupa ya Allah.
Voltmeter. Voltmeternya nggak nyala. Jadi kita harus jumper lagi nih. Itunya udah gede ya. Percikannya udah gede. Dah. Oke, kita charging lagi. Jadi nanti sampai di atas 25 atau 26 baru capitan buaya kita cabut. Mudah-mudahan BMS-nya udah normal, udah tidak protek lagi. Jam 9 lebih 10, posisinya 24.6. Menjelang jam 10.45 sudah naik di 25.1. Apakah sudah bisa? Kita akan tes sekarang 25.1. Apakah BMS-nya sudah kebuka ya? Kita akan off-kan dari panel. Nah, ketika ini di off-kan, nyala nih. Kita cabut jumper. Masih mati guys. Ternyata masih belum kebuka ya. Kita ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ceng. Oke, kita tunggu sampai 26. Nah, jam 12.30 udah naik nih, voltage-nya 25.8 ya. Ini harusnya udah kebuka nih, karena tadi dites di 25 udah 25.5 juga udah nggak mati lagi ya. Nah, jadi kalau udah posisi seperti ini, kita testing arus dari panel, kita matikan ya, kita off-kan aja semua. Nanti jumpernya kita cabut. Kalau ini nyala, kalau wattmeternya nyala, berarti arus dari baterai pack ini udah bisa lewat via BMS. Jadi BMS-nya udah tidak protek lagi nih ya, di 25.7. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Akhirnya. Jadi ketika BMS protect, nah kita bypass. Nah, kita harus ingat settingan BMS, si smart BMS ini di low voltage-nya ada di berapa. Ini kelihatannya di atas 25 atau 25.5 ya. Sehingga sekarang 25.7. Nah, ini udah normal nih teman-teman ya. Udah kebuka nih. Udah bagus, udah BMS udah bisa jalan lagi. Kenapa? Karena voltage si baterai pack-nya udah melebihi settingan voltage minimum dari si BMS. Nah, sekarang kita nyalakan nih ya. Nah, naik kan 25.8, artinya dari panel via controller dia udah bisa ngecas lagi. Begitu ternyata ya. Nah, nanti kita cek di smart aplikasinya apakah udah bisa kedetek juga. Bluetooth-nya udah nyala nggak? Tadi di 24, 25 ke bawah Bluetooth-nya belum mau kedetek ya. Kita lihat lampu. Berarti udah nyala ya. Oke, kita charging dulu. Output ini nggak usah, off-kan dulu nih, full recovery dulu nih. Harus naik sampai level normal di 26 sampai 28 ya, itu normal. Mungkin baru besok hari ini apa namanya, baterainya sembuh ya. 2 hari atau 3 hari
recharging, baru kita bisa pakai lagi. Jadi malam nanti nggak kita gunakan dulu, biar voltage-nya ini bisa naik di atas 26. Oke, jadi begitu ternyata ya. Kalau unprotect, kita harus jumper dari kabel yang hitam yang menuju ke mana tuh, dari controller hitam, biar dari arus panel langsung masuk ke baterai, nggak melalui BMS. Nah, masalahnya gimana katanya kalau PLTS-nya di luar kota? Sebenarnya bisa. Ini kan cuma jumperan aja nih, jumper dari sebelum BMS masuk sini kan. Nah, cuma masalahnya kita harus pasang smart MCB dari sini ke sini nih, atau pakai yang smart switch yang pakai WiFi. Cuma untuk arus AC gitu, arus DC ya, smart plug-nya. Jadi kalau misalkan dari luar kota ini ngeprotek, nah ini bisa langsung jam arusnya ke baterai pakai jaringan koneksi IoT gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih, ada nggak yang arus DC untuk switch IoT-nya ya. Logikanya sebegitu, ini kan cuma langsung masalah ngejumper sini aja nih. Kalau kita dari luar kota berarti kita harus minta bantuan IoT-nya, asal kita senantiasa terkonek WiFi. Kemudian dari switch ininya, di kabel ini kita pakai MCB yang bisa kita remote dari jarak jauh, kayaknya begitu ya, untuk mengakali PLTS yang pakai Live PO4, BMS-nya ngeprotek gitu. Nah, ini kita mulai ngoprek lagi nih. Saya udah beli ini setengah tahun yang lalu nih, untuk mantau ini apa namanya ya, untuk mantau, tapi ini harus AC ya. Sementara di sini yang dipakai DC doang. Ini harus di Jakarta, ini harus di Pondok Gede ya. Di sini mungkin ini bisa dipakai kalau kita menggunakan inverter ini. Tapi buat testing peralatan ini ya kita coba dah, mumpung masih di Bandung. Oke, kayaknya udah solve. Kita ngebuka BMS dengan jumper, dan kita tunggu sampai level voltage-nya di atas 25.5 sesuai dengan settingan si BMS minimal voltage ini ya. Kalau kita setting di 25 ya berarti tunggu sampai di atas 25 setengah baru kita jumpernya kita cabut. Tapi kalau misalkan 23 24 ya mungkin 25 cukup. Kuncinya sih itu doang gitu ya, harus di jumper. Ada BMS yang nggak usah dipancing-pancing gini juga, BMS yang biasa gitu ya. Saya juga pernah ngalami seperti ini, ngeprotek tapi dia nggak usah di jumper, otomatis sembuh kembali gitu. Tapi ada dua BMS yang saya alami, yang satu smart BMS, yang satu BMS apa ya, Dali atau apa gitu. Selain Dali itu apa ya, lupa saya. Itu harus kita pancing-pancing dulu seperti ini. Oke, updatean di 2024. Pertama kita ngoprek lagi ya. Kita nanti bakal eksplorasi lagi nih. Udah lama nggak ngoprek PLTS ya. Ini sampai level 4 nih, 2 anggur nih. Nggak dioprek. Belinya udah dari kapan tahu ya. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa malas. Amin. Oke, sekarang jam 16.30 waktu di Bandung. Kondisi mendung, sudah tidak ada sinar matahari. Jadi selama recovery di hari pertama ini, kondisi baterai packnya naik ke 26 volt. BMS-nya udah tidak protek lagi, jadi sudah normal ini. Di aplikasi juga udah bisa kedeteksi gitu ya. Tinggal nanti kita lihat lagi batas setting
low voltage itu di 20 berapa, sehingga ketika di bawah 25 ini sudah protect. Kita tes dulu, ini udah nyala, lampu di luar juga sudah oke, nyala, sip. Nah ini juga nih, karena ini pakai adaptor ya, step down, karena baterainya 24, sementara inverter ini 12 volt, lampu DC juga 12, jadi dari arus baterai pack 24 masuk inverter, output diturunkan ke 12 lagi. Jadi ini juga memakan nyedot baterai yang lumayan juga ya. Harusnya sih pakai baterai packnya sistemnya 12 juga, jadi nggak kebanyakan dipasangin beban yang tidak perlu gitu ya. Mengkonversi arus diturunkan atau dinaikkan tentu butuh nyedot listrik juga. Oke, jadi hari pertama kita recovery, alhamdulillah selesai, dan BMS-nya udah normal lagi. Tinggal kita evaluasi apakah low voltage-nya harus kita rubah atau tetap gitu ya. Karena kalau kita rubah dengan level yang lebih rendah lagi, berarti kan nanti si baterainya nih DOD-nya nggak memenuhi spek lithium ya. Ini mungkin kalau nggak salah DOD-nya di level berapa ya? Mungkin DOD-nya di 20% atau 30 mungkin. Ini kita setting di 29. Aduh. Salah lagi. Oke, ini di 23.3 ya SOC-nya nih. Kita mau setting di 23.5 deh. Kita setting. Nah, jadi 1 2 3 4 5 bar 5 bar dari wattmeter ini itu menunjukkan kondisi dari 23.5 ke 29 ya. Jadi kondisinya 50%. Begitu untuk setting wattmeter si PZIM ini ya. Oke, besok kita lanjutkan chargingnya. Mudah-mudahan bisa recovery ke 28 volt. Alhamdulillah jumper selesai, BMS sudah berfungsi kembali, sudah tidak ngeprotek lagi, udah jumper udah bisa kita lepas.